Ya kemarin kan memang pada saat di Cina Master saya masih ngerasa pas latihan masih ngerasa yang kurang nyaman ya, karena itu masih belum, masih mungkin 50% kalau saya rasa. Jadi pada saat di lapangan pun saya juga tidak mau maksa karena udah juga berasa pada saat latihan juga kan masih berasa. Terus habis itu juga Pak Dia ngingetin kayak Kak jangan dipaksa juga karena kan kita masih banyak pertandingan untuk kedepannya kayak gitu, bukan hanya yang mungkin kalau kita WTF bukan hanya WTF aja, jadi memang banyak, jadi kita lihat perkembangannya lagi untuk kedepannya. Saya juga nggak mau maksa juga karena kan di Januari udah padat banget gitu sih. Nah sekarang kalau misalnya dari segi sakitnya terasanya seperti apa nih Kak? Apalagi kan udah mulai latihan juga, seperti apa? Alhamdulillah sekarang saya merasa 90% untuk ini. Saya alhamdulillah ini udah berkurang dan tidak ada rasa ngilu. Sudah tidak ada rasa ngilu alhamdulillah sekiranya. Terus sama belakang juga udah. Biasanya kan saya habis pakai itu masih ada rasa pegal gitu Mbak. Jadi pegal terus kayak uratnya tuh kayak masih kayak ketarik gitu loh. Kayak ketarik gitu, tapi alhamdulillah sekarang saya rasain pas latihan, saya drilling juga dari kemarin pas selesai, udah enggak gitu. Dan gilu yang di sini pun juga udah enggak ada. Jadi better nih terus dilanjutin penguatannya lagi mungkin levelnya dinaikin lagi gitu. Jadi ya itu sih yang saya rasain, dan selebihnya ya beraninya lagi, mindsetnya lagi, yang 10%-nya ya dari 90 itu ya berani lagi aja gitu. Ini boleh jelasin nggak cederanya tuh apa di bagian betis kah sampai ke lutut apa gimana? Sebenarnya dia dari betis ke lutut, bukan lutut ke betis, jadi jangan dibalik-balik ya. Jadi betis ke lutut. Jadi sendi awal dari sendi saya pada akhirnya timbul bengkak juga di depan gitu, karena kan mau nggak mau kan dia juga jadi ikut kita saya pakai dan nopang juga gitu. Jadi ya dari betis ke lutut gitu. Terus kemarin itu kan Apri sempat cedera mundur, terus tahu-tahu kita pikir akan absen di turnamen tapi ikut lagi. Terus kadang ada yang datang doang main sekali atau itu memang karena mau ngejar poin quarter final atau karena memang udah kondisinya fit 100% buat main? Gimana ya, kalau itu lebih tepatnya mikir untuk poin olimpiade, maksudnya untuk buat kedepannya ya Mbak. Jadi lalu kedepannya itu lebih targetnya poin ke olimpiadenya, intinya gitu ya, buat olimpiadenya karena belum aman. Jadi artinya kalau rest dulu skip berapa? Iya nggak bisa karena sudah tuntutannya juga. Jadi memang yang kemarin saya juga sempat udah ada ngobrol sama Pak Atih, dia bilang mau nggak mau. Jadi sebenarnya saya juga mau dari Jerman itu saya rest. Saya mau dari Januari lagi, cuman nggak bisa. Udah nggak bisa karena sudah tuntutan untuk Olimpiade. Tahun ini kamu 5 kali mundur dari turnamen. Itu maksudnya apa ya? Ada kekhawatiran nggak ke depannya ada efeknya atau kayak gimana? Efeknya kayak gimana Mbak? Maksudnya ke cederanya terus sampai kamu bela-belain mau ikut turnamen. Maksudnya gimana Mbak? Kan saya 5 kali 5 kali mundur dari turnamen. Nah itu ngefek nggak ke cedera kamu? Agak memaksakan gitu mungkin. Kan dipaksakan gitu. Dipaksakan mundur. Jadi takut ke depannya makin parah atau seperti apa gitu, ada kekhawatiran nggak? Iya pastinya, pasti ada rasa khawatirnya. Uang juga nggak mungkin. Ya, jadi emang 5 kali ya Mbak? Emang 5 kali saya. Dari kan Jerman tuh saya kena dari tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini. Iya karena betul Mbak, saya ada rasa cemas juga karena balik lagi yang tadi saya bilang kita pertandingan sangat banyak, apalagi kita mau persiapan di Olimpiade ya. Jadi saya juga bilang sama Fatih, sama Pak Ingyan, saya bilang mungkin karena di tahun ini tuh semua kan mengejar poin ya, semua negara, bukan hanya kita doang. Jadi emang ini di tahun yang sangat melelahkan
sangat amat lelah, bukan hanya badan doang. Saya sharing aja di sini, maksudnya bukan hanya badan doang, jadi pikiran juga sangat melelahkan. Sama waktu pada saat itu ada ya drama lah, ibaratnya drama juga pada saat saya sebelum Olimpiade dengan Kak Gracia. Itu kan ada aja, bukan cedera, tapi ada apa namanya drama yang memang di luar yang orang lain kan nggak tahu gitu. Jadi ya mungkin pasti cemas ya, karena cemasnya itu kan kita mikir buat ke depan. Pasti itu sih. Kalau dokter sendiri bilang gimana tuh Kak? Kan karena tadi kayak Mbak Ragil nanya kan udah 5 kali ya. dalam setahun ini dipaksakan main, tapi habis itu mundur karena ya, udah nggak kuat. Nah kalau kata dokter seperti apa? Karena kan berarti dalam 5 kali ini kan ada unsur paksaan dari diri Kak Apri juga kan, maksudnya masih pengen ikut maju. Nah kalau kata dokter seperti apa? Maksudnya dari intensitas parahnya, dari segi parahnya si cedera ini seperti apa mungkin? Kalau kata dokter itu gimana ya? Kalau saya lebih, dia kemarin sempat bilang kalau terlalu dekat pertandingannya, mungkin ada beberapa pertandingan yang kamu fokuskan. Mungkin juga ada yang tidak. Gitu. Jadi saya kan dari awal udah ngasih tahu ini pertandingannya A, B, C, D ini. Ya kan, jadi dia bilang, "Oh, ini mungkin kamu fokuskan di sini. Kamu fokuskan di sini aja ya." Kayak gitu. Jadi pun ya saya harus gimana ya, bukan bahasanya maksa terlalu gimana ya Mbak. Jadi memang sudah seperti itu kebutuhannya juga. Gitu. Paham dari sini ya Mbak, memang itu sudah kebutuhannya, bukan faktor paksaan. Ya gitu sih. Ya, memang dokter, pelatih semuanya satu tujuan bahwa yang ini kita harus fokuskan, yang ini aja, yang ini saja, yang ini saja. Gitu. Tapi nggak ada masalah dari dokter juga ya Pak? Enggak ada, karena memang menurutnya dokter dan prof juga pada saat itu bilang ini memang sudah lelah juga aja. Karena awalnya memang dari awalnya itu terlalu over, jadi pada akhirnya ototnya pertama kali kena juga gitu ya. Tapi ngaruh nggak sih? Sekarang kan banyak selain Apri banyak juga yang bergumbangan tuh cedera, bahkan sampai skip turnamen baru tahun depan itu katanya. Siapa tuh? Hacanok, Awe, Oh iya. Akane. Iya. Nah, itu menurut Apri, termasuk Apri juga cedera. Ngaruh nggak sih jadwal turnamen yang begitu padat sehingga tuh jadinya overuse, jadinya ya tumbang. Tapi ya mau nggak mau harus. Nggak mau. Itu gimana Mbak? Kalau menurut aku mau udah resiko jadi atlet ya. Maksudnya tumbang, maksudnya jadwalnya tuh mepet banget Mbak semuanya. Cuman hanya jeda seminggu, kadang-kadang cuma jeda berapa hari, 5 hari. Jadi itu gimana ya, berpengaruh sih. Jadi buat kita semua, dan pasti yang top level udah tahu gimana caranya. Oh, gue harus jadwal gue harus atur nih. Makanya bisa, mungkin kalau di level maksudnya udah ranking mereka mungkin udah di atas, mereka bisa milih-milih. Contoh, Jackie Chan kemarin kan dia sempet retire juga kan, karena dia rasa oh ini yang gue nggak prioritasin, jadi ada yang gue harus prioritasin. Tapi kalau posisi aku dan Pade itu beda ya, karena rankingnya belum aman gitu, beda. Jadi mungkin kalau Rancanok, Kare dan lain-lain pasti masih bisa. Tapi Pri, emang maksudnya adakah pikiran nih kalau misalkan solusinya kan memang itu kebutuhannya ya, mau nggak mau tadi bilang kan risiko yang cedera itu padahal tujuannya buat Olimpiade kan bisa memungkinkan aja ada seperti iya, ada seperti itu. Sempat ada kepikiran seperti itu juga, walaupun kamu udah tahu nih, oh yang ini nih yang saya prioritasin, yang ini Iya. enggak gitu. Ada Mbak, Itu kan ada di 5. Bener Mbak, itu di sangat di 5. Kalau sampai ke situ omongannya tuh saya terlalu berakar jadi pikirannya. Tapi ada di sisi saya mikirin itu, cuman saya nggak mau terlalu larut karena
kita aja gimana ya Mbak? Posisinya itu kan kita belum aman ya, gini kita belum aman. Terus dengan kondisi yang seperti ini, kita mau apa lagi Mbak kalau bukan maksudnya untuk nge-push itu.